Monggo kepada Pak Iwan yang dari GTK. Sama sih namanya. Silakan Pak. Ada dua ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu dari Komisi 10. Terima kasih atas masukan-masukannya yang luar biasa. Sangat kami sendiri sangat apresiasi dan terus mempertajam tentunya semua ide-ide, gagasan dan konsep yang kita coba bersama-sama kawal ya. Ini 3 menit juga ya. Oke. Saya oh 3 menitnya Bu Mahesti. Oke, nggak apa-apa Bu. Oke, terima kasih. Saya mungkin tidak akan jawab satu persatu, tapi mungkin nanti ada beberapa bagian yang nanti akan nyambung gitu ya. Pertama, terima kasih sekali tentang lihat big picture-nya. Tadi saya tangkap tuh kita jangan hanya lihat sekarang, tapi juga melihat big picture-nya. Permasalahan tata kelola guru ini jangan hanya ini selesai, tapi kemudian nanti ada lagi masalah-masalah naik. Memang inilah yang ingin kita lakukan. Kalau dari tata kelola ya mungkin dari hal ini supply dan demand-nya itu harus seimbang. Jadi ketika ada demand guru yang keluar atau pensiun, supply-nya itu masuk. Jadi guru honorer ini kan karena ini nggak berjalan secara optimal, lalu macet gitu ya bertahun-tahun, sehingga sekarang kebutuhannya luar biasa. Jadi ini nggak boleh terjadi lagi. Jadi kita ini pembenahan ini untuk ini. Jadi supply dan demand itu mungkin kata kuncinya buat semuanya. Kami juga sama Pak Dirjen Tendis tadi juga berdiskusi gimana supply dan demand. Kalau kita ngomong pendidikan kan juga ada yang bagian Kemenak, kita koordinasi sama-sama. Nah, terkait dengan guru honorer, dan ini merupakan roh dari Undang-Undang Guru dan Dosen, bahwa guru itu kan adalah profesi. Jadi profesi yang sangat mulia dan terhormat. Kita perjuangkan itu dengan sesuai dengan amanat undang-undang tentunya, dengan kompetensi yang baik dan kemudian kesejahteraan yang layak sesuai dengan prinsip nggak boleh yang tidak mendapat tidak layak gitu ya. Dan dari awal kalau mungkin Bapak Ibu ingat dari Merdeka Belajar 3 misalnya, kita coba perjuangan. Jadi ini bertahap Bapak Ibu pembenahan ini. Jadi ini nggak akan berhenti. Ini kita bergerak terus dan harus bergerak terus supaya nanti supply dan demand tadi itu bisa akhirnya terjadi. Jadi nanti nggak ada lagi tuh yang namanya guru honorer. Jadi guru semua diangkat dengan mekanisme yang terencana. Tadi poin tadi sudah disampaikan, terencana dan kedepannya juga tahu kita kebutuhannya apa. Nggak langsung kaget-kagetan atau tiba-tiba membengkak guru yang tidak diangkat dengan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Terus kemudian tadi dari Pak Kadafi tentang ini ya SDM, visinya apa gitu ya. Jangan kita tidak melihat ke visi SDM atau visi bangsa secara lebih besar gitu ya. Dan itu saya sangat apresiasi karena pendidikan ini kan pekerjaan yang long term ya. Seperti menanam bibit benih itu nanti berbuahnya mungkin beberapa tahun kemudian. Jadi nggak langsung sekarang. Jadi karena itu kita melihat dampak secara berkelanjutan. Kalau tadi Indonesia Emas 2045, sebenarnya ada target 2030 kalau secara SDG, dan bahkan diprediksi 85% pekerjaan 2030 itu sekarang masih belum ada gitu. Jadi anak-anak kita ini nanti akan mengalami masa di mana mereka harus berpikir ini pekerjaannya tadinya nggak diajarin di sekolah gitu, sesuatu yang berbeda. Jadi sehingga guru-gurunya pun yang harus kita persiapkan juga sesuai dengan itu tentunya. Nah, jadi bagaimana visi tersebut, apakah visi Indonesia Emas ataupun visi secara SDG, ini bisa kita kawal sama-sama sehingga bagaimana nanti ke depannya kita bisa terus bangsa Indonesia akan jauh lebih maju daripada sekarang. Jadi solusi pembenahan tata kelola harus juga ditempatkan dengan visi ini. Jadi terima kasih sekali masukannya tadi dari Pak Kadafi. Namun kemudian karena memang regulasi ini secara undang-undang ASN ini kita kan ini harus merekrut untuk guru ASN. Nah, ada tesnya dan tentunya kami mendengar misalnya afirmasi tadi, masukan-masukan itu. Namun pada saat ini ada yang berbeda dari sebelumnya, yaitu kita beri kesempatan yang sampai 3 kali, dan kita beri ruang untuk belajar, dan kita dorong untuk belajar. Jadi mudah-mudahan kalau ada yang mungkin merasa kurang, atau khawatir, atau mungkin tidak berdaya takut gitu ya, yuk kita bareng-bareng untuk dorong, supaya menguatkan kemauan, dan bareng-bareng belajarnya, jangan sendirian.
sehingga kemudian semangat dan kemauan untuk belajar ini membantu satu sama lain. Jadi mungkin kami juga apresiasi ada kelompok guru yang sudah menginisiasi, mereka sudah ASN, membantu guru-guru, bahkan juga dosen-dosen juga turun gitu ya, sehingga membentuk kelompok-kelompok belajar yang inilah, kalau dalam guru belajar dan berbagi, itu mungkin ya secara daring dan mungkin angkanya memang sangat besar, tapi masih banyak lagi yang belajar secara offline, dan itu juga membanggakan, dan mudah-mudahan semakin berdaya. Ini merupakan kesempatan, jadi merupakan momentum untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan. Ada beberapa mungkin yang saya ingin langsung klarifikasi. Bu Dewi guru agama difasilitasi, jadi itu tidak harusnya udah ini ya. Dan kita akan terus untuk kedepannya, untuk awalnya sama-sama dengan Pak Dirjen Tendis untuk itu. Lalu kemudian Tendik itu next ya. Jadi artinya kita akan terus juga sempurnakan buat itu. Izin pimpinan, mau minta penjelasan itu tadi gimana soal guru agama, mohon bisa. Guru agama udah ada dalam paparan kami, Bu Dewi. Makasih. Ada di sini tuh. Ada Bu Dewi. Saya tadi juga mencari-cari, ternyata ada. Dan juga untuk sosialisasi juga ada datanya. Kami sudah melakukan sosialisasi dengan Pemda sebenarnya akhir tahun lalu. Dan kemudian juga ada interaksi melalui telepon, melalui WhatsApp, dan coaching one-on-one kepada operator-operator data, sehingga untuk memahami bagaimana memasukkan data-data tersebut. Bukan keuangan. Silakan Bu Dewi. Izin pimpinan, bukan keuangan ya, soalnya kegagalan itu 500.000 baru terdaftar itu antara lain karena Pemprov itu bingung ini siapa yang mau menanggung keuangannya, itu yang menjadi masalah. Nah ini apakah sudah ada sosialisasi? Siap. Tadi Bapak dari Kemdagri udah siap dengan surat edaran yang bisa membantu, jadi nanti kami akan koordinasi Bu Dewi. Ini ya akan menguatkan nanti surat edaran dari Kemdagri. Jadi insya Allah tuh bisa membantu untuk menguatkan Pemda untuk lebih yakin gitu ya. Saya rasa mungkin itu, Bu Pimpinan, yang lainnya mungkin secara tertulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sebentar, sebelum saya Purnomo, Pak. Oh iya, kenapa sih Pak duduknya di bawah tuh? Lebih kelihatan Agak di sini. soalnya, Pak. Pak Dirjen, jadi gini, kemarin misalnya yang Papua juga karena mereka merasa menggunakan semua dengan otsus, gitu kan. Nah, itu juga membuat mereka tidak mengajukan. Sampai sekarang masih ini mereka yang ngangkat atau pusat. Nah, tapi pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya, ini kan April sudah pendaftaran, Pak. Oke, kalau dari timeline yang Bapak sampaikan, April sudah pendaftaran. Menurut saya, Bu Ketua, harus ada kapan misalnya surat yang itu disusulkan segera, yang itu bisa menjamin bahwa formasi yang kurang itu bisa segera diusulkan oleh pemerintah daerah sebelum tanggal pendaftaran April itu. Nah, jadi ini sebenarnya kan 523 ini dari 1 juta target masuk karena apa? Karena tadi itu, karena ada asumsi bahwa ini akan dibiayai oleh APBD. Nah, itu. Pak, Karena sampai sekarang suratnya belum ada. Yang ini khusus anggaran. Nggih. Yang untuk formasi besok mungkin yang ada BKN dan Menpan RB. Oh, ngoten nggih. Iya. Yang ini khusus mengenai anggarannya, yang jelas ini anggarannya aman dah. Sudah ada. Walaupun tadi belum dijawab, Bu. Sebenarnya Pak Dirjen belum jawab saya, uangnya ada berapa, tahun ini berapa, besok berapa. Itu belum dijawab juga sama Pak. Apakah kemudian tahun ini semuanya 1 juta lebih itu ditambah dengan Kemenak 200.000? Apakah Sudah ada di paparan tadi Pak, uangnya jumlahnya berapa? 19,4 ya. 19,4 triliun ditambahkan ke DAU seluruh kabupaten kota dan provinsi menurut ya cuma anggarannya masih jumlahnya bintang loh, Pak, ya. Bu, itu. Pimpinan anggaran masih bintang loh itu. Saya mau Nanti tadi minta dijawab penjelasan. Pak Direktur dari Kemenkeu. Yang untuk Pak Iwan sudah? Sampun.